Oke, halo Pak, Dokter Iqbal, sehat Pak kabarnya? Sehat. Ya, apa ya? Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Selamat siang. Ya, Selamat siang. teman-teman hari ini Jurnal Kawasan.com kedatangan tamu nih. Kalau teman-teman di Cikarang atau di kawasan industri, kalau dengar Cakra Medika pasti udah pada tahu lah ya. Jadi gitu Pak Cecep. Jadi kemana MCU-nya Cakra Medika? Kalau teman-teman saya sih seperti itu. Cuma hari ini kita nggak ngomongin Cakra Medika Pak, bisnisnya apa dan sebagainya nggak. Tapi kita hari ini ngomongin yang memang sedang banyak diobrolin orang, banyak yang mungkin sebagian kita apa ya was-was nih ada gelombang 3 dan segala macam. Ngomongin COVID. COVID ya. Jadi jenuh nggak sih Pak ngomongin COVID? Sebenarnya kalau dari si dokter sendiri gimana sih Pak? 2 tahun terakhir gimana sih sebenarnya sebagai dokter gitu? COVID gitu. Ya, sebenarnya bagi kita nakes ya, bukan Ya, hanya ke nakes dokter. ya. Iya, bagi kita nakes ini kan, COVID itu sendiri sebenarnya merupakan tantangan terbaru gitu loh. Dimana kita nggak tahu nih, tiba-tiba dia muncul, penanganannya selalu berubah, tapi paling tidak itulah yang bisa kita lakukan dulu gitu loh. Karena semakin banyak dan berkembang gitu kan, otomatis untuk treatmentnya kita juga harus selalu mengikuti perkembangan gitu loh. Memang kalau untuk COVID sendiri selama 2 tahun ini ya alhamdulillah, bisa dibilang alhamdulillah ya, kita bisa survive, istilah kata kita bisa maju terus lah gitu loh. Ada pandemi COVID lah dengan segala macam tantangannya, kita sama-sama bisa thrive gitu loh ya. Sama-sama bisa maju terus lah, bisa bertahan lah gitu loh. Nah, untuk COVID sendiri sebenarnya yang harus ataupun wajib kita lakukan itu sebenarnya untuk mencegah sebenarnya ya. Lebih baik sih memang mencegah gitu loh. Banyak kan saat ini sudah banyak dikasih apa ya materi lah ya. Materi udah banyak di TikTok, banget. di WA dan segala macam. Nah, segala macam seperti itu. Soalnya nggak balik-balik ke situ aja gitu loh. Bagaimana kita bisa menjaga kebersihan tangan, jaga jarak, menggunakan masker, pola hidup sehat gitu kan. Nah, itu salah satu cara gimana kita buat menghadapi COVID ini sendiri gitu loh, Pak. Seperti itu sih. Tapi kalau dari sejauh ini Pak, kan kita nih banyaklah informasi tentang COVID ya 2 tahun terakhir itu. Kesimpulan dari Bapak gimana? Ini penyakit yang bahaya apa enggak sih sebenarnya? Nah, untuk bahaya atau tidaknya kita kan melihat dari fatality rate-nya ya. Seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai fatality rate dari COVID, itu tergantung dari variannya sebenarnya. Seperti awal-awal varian dulu, kita mudah terpapar, iya, gitu kan. Fatality rate-nya gimana? Oh, masih sedikit. Kenapa dibilang masih? Soalnya ini virus yang terus bermutasi, gitu loh. Sampai sekarang kita dari varian Alpha, terus ke Delta, Wave 2 kemarin kan, itu sama-sama kita menghadapi bahwa fatality rate-nya cukup tinggi ya. Iya, betul. Dalam di varian Delta ini sendiri gitu loh. Nah, sebentar Pak saya potong. Jadi di Indonesia ini kan sekarang nih di tengah dunia lagi naik nih soal Omicron dan segala macam nih. Indonesia kayaknya masih belum ya. Mudah-mudahan seterusnya nggak akan terpapar banyak ya Omicron ini. Kira-kira faktor apa sih Pak Indonesia bisa sampai sekarang relatif rendah gitu untuk penularannya? Oke. Memang ini udah menjadi sorotan juga ya. Kok Indonesia ini sedikit kurang lebih dia tidak banyak yang terpapar, istilah kata seperti itu ya. Nah, dalam satu sisi adalah orang-orang kita ini, warga Indonesia ini sudah mulai paham nih, sudah mulai mau mengerti bahwa pentingnya itu menjalani prokes itu, Pak. Gitu loh. Jadi dengan disiplin prokes, lalu pola hidup sehat, itu kan bisa meningkatkan sistem imun juga. Seperti itu sih. Nah, kalau menurut pandangan saya sih memang itu yang menjadi dasarnya bahwa Indonesia kok kesannya malah dibilang nggak ada yang terpapar atau terpapar sedikit gitu loh. Pada dasarnya memang
kita sudah mulai banyak sadar akan pentingnya prokes tersebut, gitu sih Pak. Iya, oke. Pak Cecep sendiri melihatnya kalau di industri nih ya, kan kita ada pabrik, ada segala macam. Selama 2 tahun terakhir, Bapak melihat memang prokesnya seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya untuk masyarakat Indonesia sendiri terkait menghadapi pandemi ini, kita sebenarnya sudah punya modal. Iya. Modalnya apa? Modalnya kita punya budaya. Budaya ketimuran itu cenderung dia nurut apa yang dikatakan pimpinannya. Nah, kenapa Indonesia berhasil mengendalikan COVID-19 ini? Karena ketika pemerintah menerapkan PPKM level 4, level 3, level 2, dan lain sebagainya, masyarakat Indonesia tuh ikut, nurut. Gitu Nurut, kan. ya. Dia tidak frontal, melawan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, keberhasilan Indonesia mengatasi COVID ini adalah dengan persebaran vaksin. Ya, Iya, iya. dari 200 sekian penduduk Indonesia sekarang itu sudah mencapai 85% Iya, vaksin iya, ya, iya. baik vaksin dosis 1 ataupun dosis 2. Iya. Nah, keberhasilan ini tentunya diapresiasi oleh negara-negara lain dan mulai diikutin ya. Nah, kenapa Omikron di negara-negara lain cukup tinggi sementara di Indonesia sekarang kasusnya masih di bawah 1000 ya. Nah, tapi tentunya dengan demikian kita pun tidak lengah. Tetap pemerintah menyarankan prokes dijaga, kan intinya prokes ya. Ketika prokes dijaga, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, selalu menjaga kesehatan, pola hidup dan lain sebagainya, ya tentu itu yang akan dijadikan sebagai obat utama untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi memang sampai sejauh ini belum ada obat yang definitif yang kemudian bisa menyembuhkan kasus COVID ini. Tetapi dengan bagaimana kita disiplin menjaga prokes, itu menjadi tindakan preventif, ya, tindakan preventif supaya kita tidak terpapar. Termasuk itu ya, vaksinasi juga cukup Termasuk efektif vaksinasi, ini. betul. Nah, dan saat ini pemerintah kemarin sudah diumumkan pertanggal 12 Januari untuk masyarakat Indonesia akan dilaksanakan vaksin booster. Nah, tentunya ini juga prestasi pemerintah ya, bagaimana pemerintah konsen terhadap kesehatan. Sampai Pak Jokowi menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat yang paling utama di atas segala-galanya. Ya, tentunya pemerintah spend cukup banyak untuk bisa mendatangkan vaksin ke Indonesia, tetapi semuanya kembali untuk kesehatan masyarakat. Ya. Oke, ini kan Cakra Medika sebagai memang salah satu garda depan ya untuk nakes salah satunya seperti itu. Melihat sekarang Pak vaksin booster itu regulasinya sebenarnya seperti apa? Jadi kita ini kan teman-teman dari industri terutama nanya-nanya ini ada yang masuk ke kita gitu kan, vaksin booster bayar berapa dan segala macam. Nah ini gimana Pak penjelasan terakhir yang diterima dari teman-teman kesehatan? Ya, kemarin tanggal 12 Januari pemerintah melalui Bapak Presiden telah mengumumkan akan dilaksanakannya vaksin booster. Vaksin booster ini adalah sebagai vaksin penguat bagi masyarakat yang sudah divaksin dosis 1 dan dosis 2. Nah, ketentuannya adalah untuk vaksin booster saat ini memang masih menggunakan skala prioritas yang lansia dan rentan ya, rentan penyakit lainnya. Di antaranya adalah bahwa masyarakat tersebut sudah divaksin yang kedua minimal 6 bulan. Setelah vaksin kedua baru kemudian di booster. Nah, masyarakat banyak bertanya-tanya bagaimana caranya kita sebagai masyarakat umum yang berhak mendapatkan booster. Sebetulnya sudah ada kerangka acuannya dari Kemenkes, kemudian dari ID dan lain sebagainya. Kita tinggal ngecek di Peduli Lindungi, kemudian dibuka sertifikat vaksin. Kalau di sertifikat itu masih sertifikat 1-2, belum ada sertifikat ketiganya, artinya di sini kan memang belum di-input, tapi sudah open bahasanya kalau di Peduli Lindungi itu, maka masyarakat tersebut belum berhak mendapatkan vaksin booster. Tetapi kalau di Peduli Lindungi sudah muncul format sertifikat ketiga, meskipun sertifikatnya belum muncul, tapi format sudah ada, itu yang disebut open di Peduli Lindungi, maka masyarakat tersebut berhak untuk mendapatkan vaksin yang ketiga. Dan masyarakat bisa datang ke sentra vaksin manapun, khususnya untuk vaksin booster ini masih leading sektornya masih di bawah puskesmas. Oke, tadi Bapak bilang berhak ya. Apakah kita wajib itu booster? Apa kita boleh nggak ikutan?
Sebetulnya untuk booster pemerintah saat ini belum mewajibkan 100%, ya, belum mewajibkan karena masih memilih untuk masyarakat lansia dan rentan penyakit lainnya. Gitu kan. Nah, untuk masyarakat umum sendiri, bagaimana ketika ingin melakukan booster? Kedepannya pemerintah akan membuat beberapa regulasi, diantaranya seperti hanya vaksin ke-1 dan vaksin kedua untuk mempercepat proses vaksinasi. Maka pemerintah akan membuat program vaksin gotong royong. Oke, Program iya, vaksin iya. gotong royong ini adalah program vaksin yang diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan baik swasta atau BUMN yang lainnya untuk mempercepat vaksinasi. Mereka membeli vaksin untuk karyawan dan keluarganya. Jadi dikoordinir. Jadi booster itu ada dua ya, ada dua Ya. dua jalur lah ya. Dua Ada jalur jalur ke yang depannya. free, ada yang berbayar lah Betul, istilahnya betul, begitu. betul seperti itu. Nah, untuk vaksin kandidat vaksin booster kemarin memang sudah diumumkan beberapa di antaranya ada Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian Pfizer, kemudian Moderna, ya. Nah, untuk vaksin Sinovac memang saat ini masih uji klinis di BPOM. Memang belum dirilis. Tetapi kami mendapatkan dari informasi yang dapat kami percaya, mudah-mudahan sih akhir Januari ini sudah mulai dirilis untuk vaksin VGR ini yang berbayar ini seperti itu. Jadi kepada yang ibu bapak yang berminat nanti untuk vaksin, nanti mohon menunggu regulasinya terlebih dahulu terkait yang lebih dengan teknis vaksin yang berbayar ini, ya, karena pemerintah sendiri sampai kapan memprioritaskan yang lansia dan usia rentan itu, ya kita juga belum tahu sampai betul-betul mereka mungkin mendapatkan vaksin. Ya. Oke, dok, ini dari sisi kesehatan ya. Untuk yang vaksin booster itu, kalau saya ya, mungkin kalau disuruh vaksin booster sekarang saya nanti dulu deh gitu ya kan, kemarin baru vaksin gitu. Sebenarnya nanti kita overdosis nggak sih dok? Ada nggak sih istilah kayak gitu? Kebanyakan vaksin gitu nanti jadi kesehatan kita terganggu apa gimana? Ya, kalau untuk kesehatan, Ya. gitu kan, kondisi fisik ataupun tubuh kita ini semuanya sebenarnya tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang kurang. Nah, kita sehat itu karena memang semua metabolismenya itu semuanya dalam porsi yang tepat, kata seperti itu. Nah, ketika kita bicara misalkan kalau lebih vaksin itu gimana, gitu kan? Nah, sampai hari ini sih sebenarnya untuk kelebihan dosis dari vaksin sendiri, apalagi kita bicara mengenai vaksin COVID, gitu kan, belum ada yang rilis secara terbuka gitu ya mengenai hal itu gitu loh. Tapi gini aja, ketika sesuatu yang berlebih pasti ada efeknya, dan ketika ada yang kurang itu pasti ada efeknya juga. Jadi memang alangkah baiknya bagi kesehatan kita itu sesuai dengan porsinya, tidak lebih dan tidak kurang sih Pak sebenarnya. Ya, nggak artinya sebenarnya vaksin booster ini dikhususkan untuk yang Omikron ya? Sebenarnya maunya pemerintah kayak gitu ya? Tidak khusus juga Pak. Jadi untuk vaksinasi itu sebenarnya mengenalkan tubuh kepada virusnya itu sendiri. Iya, oke. Ya kan? Nah, nanti ketika bertemulah, terpapar istilah kata, ada virus masuk, otomatis ini sudah ada nih pengenalannya gitu kan. Nah, apapun variannya itu akan dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita. Iya. Nah, sebenarnya tadi disampaikan sama Pak Cecep, sebenarnya untuk obat sendiri kita belum ada, gitu loh. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dulu, gitu kan? Oke, prokes udah, gitu kan. Terus kalau ada yang sakit terus terpapar sakit, dia ke gejala sedang, ke berat, obatnya apa, gitu kan? Nah, untuk obat definitif itu belum ada, sebenarnya, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau sampai dia ketemu obatnya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, otomatis barrier yang paling yang paling bagus lah sebenarnya daya tahan tubuh kita ini Pak. Gitu. Jadi benteng kekebalannya gitu. Tapi benteng kekebalan kita ini butuh kenalan dulu nih. Ya, oke Pak. Kalau itu kita paham nggak? Maksud saya yang booster ini, kan kita udah vaksin tuh udah dua kali ya, saya lengkap gitu.
kenapa gitu loh harus pakai kita di bus lagi gitu kan? Apakah antibodi kita turun sehingga harus perlu iya, dinaikin lagi? Apa sebenarnya apa gitu loh? Kita jadi bingung gitu. Kenapa sih kita masih muda, masih ini gitu di booster lagi gitu? Nah, tujuan booster ini sendiri itu memang benar. Jadi ada rentang waktu itu ketika dia dari pertama kali divaksin, itu grafiknya akan naik kekebalan tubuhnya. Dia berjalannya dengan waktu dia akan menurun juga, gitu loh. Jadi untuk saat ini kenapa sih harus booster gitu kan? Nah, untuk booster ini sendiri adalah untuk mendongkrak lagi, kita ditambahin powernya lah istilahnya itu. Jadi dia akan meningkat lagi untuk grafiknya, kesehatannya. Tapi boleh nanti kalau saya ya kalau kita misalnya Pfizer nih yang kemarin, boleh nggak pakai merek yang lain gitu nantinya di booster? Ya, bisa. Silakan Pak. Jadi terkait dengan kombinasi vaksin booster saat ini memang pemerintah baru mengeluarkan regulasi pertama kalau vaksin primernya itu Sinovac, kemudian dosis 1, dosis 2, maka boosternya boleh Pfizer tapi setengah dosis. Setengah dosis. Boleh Pfizer ataupun AstraZeneca. Nah, tetapi kalau misalkan vaksin primernya dosis pertama dosis keduanya adalah AstraZeneca, itu boleh setengah dosis pakai Moderna. Nah, saat itu baru itu kombinasi untuk vaksin booster. Adapun yang homolog ya dok ya, namanya ada homolog, ada heterolog. Jadi homolog itu adalah jenis vaksin pertamanya, vaksin kedua dengan vaksin ketiga sama itu masih boleh. Masih boleh. Berarti sebenarnya dosis untuk anak-anak, kemudian orang dewasa sama lansia itu yang kemarin-kemarin itu beda ya Pak? Kalau dosisnya sama. Dosisnya sama, hanya jenis vaksinnya kemarin untuk anak-anak itu hanya berlakukan untuk jenis vaksin Sinovac. Kalau jenis vaksin yang lainnya itu 18 tahun ke atas. Nah, termasuk anak-anak sekarang usia 6-11 tahun pun menggunakan jenis vaksin Sinovac. Kalau yang lansia? Kalau yang lansia bisa menggunakan jenis vaksin Sinovac, Pfizer, kemudian AstraZeneca juga bisa. Dengan dosis yang sama, yang normal. Bukan setengah tadi Bukan ya? setengah. Yang setengah tadi apa tadi? Yang booster. Oh, yang booster. Jadi semua nanti kita tuh dosisnya setengah. Yang saat booster. Ini tiga jenis vaksin booster itu diberlakukan setengah untuk vaksin premiernya Sinovac. Seperti itu. Kalau vaksin premiernya AstraZeneca itu boleh menggunakan Moderna. Seperti itu. Tapi tetap dosisnya setengah. Nah, kedepannya kalau jenis vaksinnya misalkan yang lain nanti yang akan diatur oleh pemerintah ya kita belum tahu. Sampai saat ini kita masih menunggu uji klinis dari BPOM. Iya. Oke. Tadi booster kapan ya bisa kita akses? Apa nunggu tadi ya? Ya. Saat ini memang prioritasnya untuk lansia dan usia rentan. Lansia itu usia di atas 55 tahun. Ya. Kalau di bawah 55 tahun, 18 sampai 55 memang masih belum ada regulasinya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pemerintah sudah merilis ya. Artinya karena itu kan ketika dirilis kemudian kombinasi vaksinnya apa, kemudian sekaligus nanti untuk masuk ke sertifikat di Peduli Lindungi. Jadi satu paket. Satu paket ya. Tadi dikatakan ini ya Pak ya, untuk ada yang berbayar, ada yang free. Kalau yang berbayar gimana Pak caranya? Kalau untuk yang berbayar, saat ini Cakra Medika memang menyiapkan fasilitas itu. Jadi kami saat ini sedang mendata ke beberapa perusahaan ketika membutuhkan vaksin, jenis vaksinnya apa kami data terlebih dahulu. Ketika dibuka kerannya, bagaimana proses pembelian dan sebagainya, nanti kami akan prioritaskan. Nah, untuk yang berbayar ini sama dengan vaksin 1 ke 2 gotong royong. Jadi pihak perusahaan membeli vaksinnya, kemudian kerjasama untuk vaksinatornya dengan Vaskes Pasienkes, yang memang tentunya sudah di-approve oleh Kemenkes dan Bio Farma ya, tidak semua Vaskes Pasienkes itu menjadi vaksinator, hanya tertentu saja ya karena sudah di-approve oleh Kemenkes. Harganya sudah dirilis belum Pak? Harganya kalau mengacu kepada harga vaksin ke-1 ke-2 itu sekitar 188.000 untuk jenis vaksin Sinovac. Sinovac, tetapi yang terbaru ini memang belum. Yang terbaru belum. Maksudnya yang untuk booster. Yang untuk booster. Oh, ya, jadi acuan yang lama 188. Iya, betul. Sebetulnya ada beberapa rilis yang diinfokan melalui media
terkait dengan kisaran harga vaksin booster itu sendiri. Termasuk beberapa jenis vaksin yang saat ini digunakan vaksin program atau vaksin pemerintah sudah ada rilis. Nah, tetapi sumber rilisnya itu ya memang bukan resmi dari Kemenkes, hanya dari beberapa sumber saja. Ya, range-nya paling mahal itu untuk vaksin booster itu sekitar 350.000. Untuk yang Untuk jenis vaksin Pfizer ya, yang paling Pfizer mahal ya. itu ya. Yang paling mahal Pfizer ya. Jadi nanti paling mahal 350.000. Kurang lebih iya. Ya. Tapi nanti resminya jelas vaksin ini akan dikeluarkan oleh Kemenkes kata resmi karena jenis vaksin COVID ini berbeda dengan jenis vaksin-vaksin yang lainnya karena menyangkut kepada amanat undang-undang bahwa semua kesehatan itu harus ditanggung oleh pihak negara. Sehingga dalam hal ini pemerintah ketika menentukan harga betul-betul mengkalkulasi secara baik sehingga harganya pun relatif bisa terjangkau semua orang. Ya, Dokter Iqbal, ini kan kita banyak dihujani informasi ya, yang hoax, yang apa, yang memang benar-benar resmi dan segala macam. Kayak ada mantan menteri mengatakan bahwa Omikron tuh nggak terlalu bahaya misalnya gitu. Nah, sebenarnya bayang nggak gitu loh Omikron. Artinya kita terlepas dari urusan tadi bayar apa enggak lah gitu lah. Kita ngomong apa adanya aja gitu. Kira-kira gimana itu Omikron? Nah, kalau ngomongin Omikron, gejala mungkin ya lebih enak ya. Gejala lah bisa kata, atau ngomongin COVID ya, sebenarnya untuk Omikron ini sendiri Pak, memang saat ini kan gejala yang timbul itu sebenarnya bisa dibilang dia tidak gejala, kalau enggak dia cuma bersin-bersin aja, gitu kan, ringan dan tidak bergejala lah sekarang, gitu kan. Tapi yang kita perhatikan ini sebenarnya change mutasi dari COVID-nya itu sendiri, gitu loh. Oh gitu, jadi ada peluang untuk mutasi lagi nanti Omikron setelah itu ada lagi gitu, maksudnya gitu ya? Nah, pencegahannya di situ? Pencegahan di situ, gitu loh. Jadi kalau ini Omikron ditakutin nggak sih? Sebenarnya kalau untuk COVID sendiri takut nggak takut sebenarnya ya, kalau misalkan kita ngadepin ini gitu loh, dengan COVID tuh. Tapi COVID itu sebenarnya ada gitu loh. Hanya memang dia bermutasi dengan berbagai macam varian. Ada varian yang tadi dia tidak gejala apa-apa atau hanya gejala ringan terpapar juga gitu kan. Lalu ada varian lain yang dia terpapar nyata langsung mengarah ke sedang ke berat seperti itu. Nah, gejala-gejala ini kan itu semuanya berkembang dari varian awal dulu gitu loh. Nah, untuk COVID ini sendiri sebenarnya belum selesai untuk mutasinya, gitu loh. Jadi ibaratnya penelitiannya itu belum tuntas gitu, karena pasti akan terus bermutasi gitu ya Pak. Jadi ini bahaya apa enggaknya ketahuannya mungkin 10 tahun lagi kalau sudah selesai gitu ya. Jadi ini adalah bentuk antisipasi lah ya untuk berkembangnya mutasi tadi COVID. Oke, tapi benar nggak sih Pak katanya Pak Cecep kali yang bilang waktu itu ya di Indonesia ini untuk pengetesan Omikronnya hanya di pusat ya? Ya betul. Itu gimana tuh? Saat ini untuk pengetesan jenis varian Omikron itu menggunakan sistem WGS ya, dan WGS memang saat ini baru yang punya itu Litbangkes sama Lakesda. Ada yang swasta memang juga tidak banyak seperti itu, dan memang prosesnya juga agak lama, bisa 3-5 hari ya Dok ya. Iya. Kemudian biayanya juga cukup tinggi. Bukan gini Pak, kalau kita awam nih ya, artinya ketika kita itu misalkan swab, misalkan kemudian positif, itu kita tidak tahu itu jenis apa sekarang. Ya betul. Tuh. Oh, Gitu. Jadi bisa jadi Omikron banyak sekarang, bisa jadi ya. Bisa jadi. Berarti itu alatnya khusus ya? Alatnya khusus, ya. Jadi saat ini beberapa laboratorium untuk mendeteksi COVID ini masih yang menggunakan reguler ya. Begitu nanti terdeteksi kemudian positif, karena kan yang reguler itu juga ada beberapa reagen yang mendeteksi beberapa gen. Ada ORF1AB-nya, ada gen E-nya, gen N-nya, sama gen S, spike. Nah ini gen S ini yang dia bisa masuk ke organ-organ vital. Ya, kenapa yang komorbid itu kemudian berbahaya ketika kena COVID? Karena si virus ini mempunyai gen S yang memang dia bisa masuk ke organ vital. Nah,
Begitu dari salah satu gen ini kemudian terdeteksi positif atau nilai CT-nya kurang dari nilai normal, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan SGTF ya dok ya? SGTF, SGTF ke ya, sequencing sequencing-nya. ya, sequencing seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan dari nilai CT-nya kurang dari 30, biasanya langsung ke WGS ya. Ketika terdeteksi oleh SGTF itu sudah probable Omicron ya dok ya, biasanya seperti itu. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi biasanya sama GWS ya. WGS-nya. Berarti alurnya misal kita lagi di bandara nih, kita swab itu kalau dia kedetek Omikronnya itu baru setelah Iya, berapa hari? beberapa hari Iya. gitu. Jadi pas kita udah mau ke Surabaya, misalkan, wah ini Omikron nih, gitu kan. Balik-balik gitu. Nah biasanya gini, biasanya para PPL ya, pelaku perjalanan luar negeri, begitu tiba di bandara, kemudian dia di PCR. Kalau misalkan ternyata hasilnya PCR itu positif, langsung dirujuknya ke rumah sakit Wisma Atlet. Kemudian di sana baru nanti samplingnya itu dicek ke laboratorium WGS. Tetapi kalau misalkan ternyata dia negatif, dia akan dikarantina di hotel-hotel atau tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, regulasi yang terbaru untuk karantina PPLN ini adalah 7 hari. 7 hari ya. 7 hari, biasanya di hari pertama di PCR, negatif, kemudian tunggu, kemudian di hari ke-6 akan di PCR lagi. Begitu di hari ke-6 kemudian hasilnya negatif, baru di hari ke-7 rilis. Seperti itu. Artinya Omikron ini sebenarnya impor ya Pak? Dari luar negeri rata-rata ketularnya? Kalau saat ini ya, kasus paling banyak itu dari luar negeri. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, di swab dulu, ya kan, hasilnya sudah ada, negatif positif, itu yang membedakan dia karantina atau tidak. Paling seperti itu Pak. Gitu. Kalau untuk transmisi lokal itu memang dapatnya itu dari luar, gitu loh. Dia ke sini dari luar negeri, kontak, ya. Artinya yang keluarga yang di rumah bisa jadi tertular ya? Iya, paling dekat dulu, paling Bisa jadi dekat. tertular. Iya. Ya makanya kenapa pelaku perjalanan luar negeri itu harus karantina dulu supaya memastikan bahwa ketika masa inkubasi virus itu terdetek memang tidak ada virus yang masuk ke dalam dirinya, baru boleh rilis. Karena inkubasi virus itu biasanya di hari ke-3, ke-4 atau hari ke-6 ya. Seingat saya dulu waktu awal-awal COVID itu kalau karantina tuh agak lama ya Pak, 14 hari ya? 14 hari terus jadi 10 hari, sekarang jadi 7 hari. Kenapa sih bisa sampai jadi semakin ini, apa berarti kualitas virusnya jadi nggak berkembang apa gimana itu? Nah, seperti yang tadi awal nih, kita diskusi juga tadi kan mengenai perkembangan dari COVID-nya sendiri, gitu kan. Nah, semakin lama ini ya kurang lebih kita mau 2 tahunan ya Pak, 2 tahun setengah ya, mau 2 tahun setengah. Maret 2020 ya. Kemari gitu, udah ini lama-lama kan itu kita berkembang. Dalam arti kata pengetahuan kita terhadap virus ini kita lebih banyak tahu, terus sifat virus ini kita tahu, di mana daya tahan dia, di mana kelemahan dia, gitu loh. Nah, itu makanya dengan berkembangnya seperti itu banyak pengetahuan mengenai COVID ini sendiri, jadi perkembangan pula kepada treatmentnya, gitu loh. Jadi penanganan kita gimana sih? Oh, awal-awal 14 hari, gitu kan? Soalnya kenapa? Itu range yang paling yang paling masuk gitu kan, dalam arti kata masa virusnya itu inkubasinya itu sampai berapa hari katanya gitu. Nah, lama-lama sampai 7 hari seperti itu. Tapi fatality-nya tadi yang meninggal belum ada di Indonesia ya? Saat ini belum untuk ada, kasus Omikron sendiri ya. Itu jangan deh, nggak ada. Jangan ya. Jangan. Belum tadi. Iya, jangan Pak. Nanti bisa bahaya nanti. Kita nanti jadi nggak bisa jalan-jalan lagi nanti. Nah, kalau informasi habis Natalan ini gimana Pak? Natalan tahun baru, kecenderungan sekarang di Bekasi bagaimana sih? Naik apa turun? COVID. Bekasi. Kalau untuk di Indonesia ya, karena Indonesia sebetulnya Omikron ini adalah virus import ya dari luar negeri. Semakin banyak orang yang ke luar negeri maka kasusnya makin tinggi. Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya telah menginformasikan bahwa kasus import itu hampir 80% ya, 20%-nya dari lokal. Nah,
termasuk kesembuhan pun, untuk kesembuhan untuk kasus Omikron ini juga cukup meningkat. Sekarang udah hampir 30%. Kemarin sudah dirilis sekitar 141 orang sudah dinyatakan sembuh kasus Omikron. Nah, saat ini pemerintah mewanti-wanti bagi masyarakat Indonesia yang tidak terlalu penting untuk ke luar negeri, sebaiknya ditahan dulu untuk ke luar negeri. Karena memang luar negeri kasusnya sangat luar biasa. Di Amerika, kemudian di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Prancis, itu luar biasa. Per hari itu bisa di atas 10.000 ya kasusnya. Udah kayak gelombang 2 Iya, dulu. iya, kalau di Iya. Eropa itu luar biasa kasusnya. Mungkin musim dingin juga pengaruh ya, Pak? Pengaruh. Pengaruh ya. Kita juga musim dingin tapi hujan, bukan musim salju. Kita kan Campur angin kalau kita, Iya, Pak. campur angin, benar. Campur angin. Campur angin. Habis itu banjir kan itu ya. Iya. Asli itu. Jadi, Nah, memang. karena kalau dingin tuh kadang kita jadi kena flu gampang ya. Betul. Iya. Ya, mungkin itu juga kali, Pak. Sebenarnya kalau COVID memang ada ada jurnalnya memang suhu lingkungan itu mempengaruhi, Iya, iya. gitu loh. Dimana kalau COVID ini sendiri kan yang menyerangnya kan saluran pernapasan ya. Nah kita sendiri aja di dua iklim ini pergantian musim panas ke musim dingin udah bersin-bersin, gitu kan. Nah gejala COVID itu sendiri juga menyerang saluran pernapasan, gitu loh. Jadi ketika misalkan dia sudah mulai bersin-bersin, batuk, pilek, demam, ya otomatis lebih daripada 3 hari sudah minum obat misalkan tidak ada perkembangan, ya ayo deh coba cek dulu deh gitu. Iya, iya. Dan kita bersyukurlah hidup di Indonesia ya. Ya bersyukur Kita banget. harus bersyukur banget, Pak. Ya. bersyukur. Nah, situasi alamnya kayaknya ya walaupun ya innalillahi yang kemarin banyak juga yang meninggal ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan nggak sampai kejadian lagi. Oke, Pak. Terakhir di sisi kita ini mungkin untuk teman-teman pabrikers ya. Pabrikers itu teman-teman pabrik, Pak. Artinya pabrikers. Itu apa sih saran dari teman-teman dari Cakra Medika untuk menghadapi ini? Jadi untuk Omikron termasuk di dunia kerja kan beda, Pak. Di pabrik sama perkantoran kan kita ada 3 shift, kemudian kita malam kadang kita berdekatan gitu kan di ruang di plan dan semacam-macam. Ada saran nggak ini bagaimana untuk mengantisipasi semuanya ini? Iya ya. Kalau untuk Silakan Bapak, dokter ini dulu. Oke. Ya. Ya, kalau secara medis, Ya. gitu kan, memang mungkin sudah banyak tersampaikan lah informasi bagaimana kita mencegah COVID itu, bagaimana kita bisa buat meningkatkan daya tahan tubuh itu, gitu kan. Mungkin yang dapat saya sampaikan adalah pada keseharian, gitu kan, keseharian aktivitas kerja, keseharian aktivitas di rumah kah, gitu kan, itu selalu ingat untuk disiplin prokes, gitu loh Pak, dari maskernya, dari cuci tangannya, dari jaga jaraknya, gitu kan, dan memang peningkatan sistem imun dari makanan-makanan sehat ataupun suplemen tambahan itu sangat-sangat dianjurkan. Menurut saya gitu. Ya. Kalau dari saya seperti itu. Silakan Pak Cecep. Ya. Baik teman-teman pabrikers, jadi di masa pandemi ini memang kita harus betul-betul disiplin ya, disiplin menjaga kesehatan, kemudian menjaga prokes. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita hidup di masa pandemi, pandemi COVID. Jadi kita mau tidak mau kita bersinggungan selalu dengan virus COVID, jenis apapun itu, karena virus ini masih bermutasi terus. Nah, waspada perlu ditingkatkan, tapi jangan terlalu khawatir, karena kalau terlalu khawatir akibatnya kita akan stres. Betul. Sugesti kita akan selalu takut untuk kemana-mana. Malah meninggalnya karena serangan jantung Iya, gitu. betul. Jadi, Iya, betul. jadi kita hidup normal saja, tapi kita tetap mengikuti saran pemerintah, anjuran pemerintah, menjaga prokes, selalu kemana-mana menggunakan masker, selalu jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun. Itu aja sih sebetulnya. Kalau pola hidup itu kita sudah bisa terapkan sehari-hari, insya Allah kita bisa menghadapi, bukan menghindar ya, kita bisa menghadapi jenis virus apapun ke depannya seperti itu. Ya, oke. Intinya dari diskusi ini untuk kaitan dengan vaksin booster bahwa
ada dua line ya, ada yang berbayar dan ada yang free. Iya, Ya, kemudian untuk yang free diprioritaskan untuk Lansia. lansia dan rentan. dan rentan dengan setengah dosis ya. Untuk teknis berbayar masih kita menunggu informasi dari pemerintah, termasuk dari teman-teman Cakra Medika. Nanti diinfoin aja Pak, nanti ke kita di Jurnal Kawasan untuk nanti kita sebarluaskan biar ya kita ingin pandemi ini segera selesai lah gitulah. Terima kasih Dokter Iqbal dan Pak Cecep, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menonton acara kita di channel Jurnal Kawasan dan jangan lupa untuk selalu share dan subscribe, share ke teman-temannya. Terima kasih Pak. Baik, Terima kasih Pak. Iya. Salam sehat ya. Salam sehat. Salam sehat Oke. semua.